Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Bagas Fadila dari kelas 6 BHPI ingin menjelaskan materi dari politik hukum pidana mengenai materi tentang pengertian kebijakan hukum pidana. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian kebijakan hukum pidana. Berkaitan dengan pengertian pembaruan hukum pidana, Barda Nawawi Arif mengemukakan yaitu pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum Indonesia. Dalam hal ini, pembaharuan hukum yang ditempuh adalah hukum pidana. Jadi, pengertian pembaharuan hukum pidana tersebut yaitu pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial, politik, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum. Sedangkan pengertian dari hukum pidana yaitu sendiri definisi tentang hukum pidana yang dikutip dari Magic yaitu hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dari kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dan tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasionali dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Selanjutnya yaitu materi tentang pengertian korporasi. Korporasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua kriteria pengertian, yaitu sebagai usaha yang sah, badan hukum, dan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau perusahaan yang dikelola dan dijalankan oleh suatu perusahaan besar. Dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hukum. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Sedangkan dalam hukum pidana, KUHP pada dasarnya tidak memberikan definisi terkait korporasi, namun sebutan korporasi sendiri lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang bisa dalam bidang hukum lain, khususnya hukum perdata, sebagai badan hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Subjek hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum terbagi ke dalam subjek hukum perdata dan subjek hukum pidana. Subjek hukum perdata adalah manusia, individu atau orang, perseorangan, natural person, dan badan hukum, legal person, yang dapat melakukan perbuatan perdata, baik perbuatan yang menyangkut hak perdata maupun kewajiban perdata. Badan hukum perdata bertindak melalui pengurus badan tersebut yang mewakili untuk dan atas nama badan hukum yang dipimpinnya. Sedangkan subjek hukum pidana bukan berkaitan dengan hak dan kewajiban, tetapi berkaitan dengan perilaku pidana yang terdiri atas tindak pidana komisi dan tindak pidana ominasi, yang kemudian dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai tindak pidana. Selanjutnya dijelaskan bahwa korporasi merupakan badan usaha yang sangat besar atau perusahaan yang dikelola dan dijalankan oleh suatu perusahaan besar atau yang dilakukan untuk menjalankan korporasi tersebut. Dalam sebuah korporasi tersebut, namun akibat dari persaingan yang semakin kuat di era globalisasi ini dan untuk tetap mempertahankan eksistensinya, tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh korporasi itu sendiri atau bahkan yang ditentukan oleh undang-undang. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.